Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fauzi Basrudin. Dan kali ini saya akan membahas unsur-unsur postkolonialisme dalam novel Bumi Manusia, karya legendaris dari seorang penulis terkenal, yaitu Pramudia Anantatur. Sebelum memulai ke pembahasan, mungkin kalian semua tidak asing dengan novel Bumi Manusia karena sempat dijadikan alih wahana sebagai film pada tahun 2019 dan menjadi salah satu film yang terkenal dan masuk ke dalam jajaran film dalam festival film tahun 2019. Selain menjadi film, karya legendaris Pram, yaitu Bumi Manusia ini, adalah salah satu karya dari tetralogi Buru yang terkenal karena ditulis saat Pramudia Anantatur masih dalam penjara karena dituduh sebagai simpatisan kiri pada saat itu. Dan pada era Orde Baru, hal-hal yang berbau Marxis komunisme memang dilarang dan sangat dijauhkan dan dikubur dalam-dalam. Seakan-akan itu adalah paham yang paling dosa pada saat itu, mengingat tragedi besar pada tahun 65. Tapi apa yang bisa disalahkan pada paham? Hanya manusia yang menggunakan paham itu sendiri. Dan paham tidak memiliki kebenaran atau memiliki porsi kesalahannya. Mungkin ada sesuatu yang ditutupi pada saat itu. Tapi novel Bumi Manusia tidak menceritakan realita pada saat Orde Baru. Lebih uniknya, novel Bumi Manusia malah menceritakan tentang bagaimana kondisi sosial di Indonesia pada era kolonialisme, khususnya di Pulau Jawa, yaitu ada di Surabaya latarnya. Baik, itu saja sedikit dari novel Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur. Lalu, seberapa unik novel ini menggambarkan Indonesia pada masa era kolonialisme? Yang pertama adalah tokoh-tokoh dalam Bumi Manusia yang menggambarkan sebuah perlawanan. Yaitu, yang pertama ada karakter utamanya sendiri yang bernama Minke. Nama Minke sendiri didapat berdasarkan ejekan dari orang-orang Belanda kala itu, yang mengejek bahwa Minke ini mirip seperti monyet. Maka dalam bahasa Belanda, Minke berarti monyet. Alih-alih malu dengan nama tersebut, Minke justru menggunakan label nama tersebut sebagai nama kebanggaan, sebagai bentuk perlawanan terhadap Belanda, bahwa walaupun dirinya dicap sebagai monyet, tapi dia tetap membuktikan dari masa kecilnya sampai dia lulus dari sekolah HBS, yaitu sekolah terkenal pada saat itu yang digelar oleh kolonialisme. Dia berhasil lulus dengan predikat terbaik dan sempat mendapatkan beasiswa meskipun tidak diambilnya kala itu. Minke adalah sosok perlawanan di mana dia tetap mempertahankan adat dan bahasa, sementara kolonialisme menjajah sampai ke titik bahasa sekalipun. Namun dengan pendidikan, Minke dapat melawan itu, meskipun pada akhirnya mendapatkan akhir yang begitu tragis. Namun semangat perjuangannya masih terasa dan masih bisa kita resapi saat kita membacanya. Adapun sosok lain selain Minke yang menggambarkan semangat perjuangan melawan kolonialisme, seperti Nyai Ontosoro, yaitu ibu dari analis Melema, yang sejak kecil dia diculik dan dipersunting oleh saudagar Belanda pada kala itu. Yang sebenarnya dia tidak diculik secara kita mengatakan orang lain yang diculik, namun dijual oleh ayahnya sendiri karena kebutuhan ekonomi dan kebutuhan jabatan pada kala itu. Nyai Ontosoro adalah gambaran perempuan yang terpinggirkan, selaras dengan konsep Subaltern, di mana orang-orang terpinggirkan tetap memiliki suara dan tetap memiliki perjuangannya sendiri. Nyai Ontosoro adalah gambaran feminisme era kolonialisme, di mana dia memperjuangkan hak perempuan dengan perjuangannya melawan keserakahan suaminya seiring bertambah usia, yaitu perempuan yang dicap Nyai pada kala itu dicap sebagai pembantu, namun Nyai Ontosoro
bisa mengolah perdagangan, bisa mengolah penjualan pasar, dan juga bisa mengolah kebun, sampai di titik segala pengaturan ekonomi pada keluarga Melema kala itu diatur oleh Nyai Ontosoro. Sebuah gambaran perlawanan yang sangat kuat dari Nyai itu sendiri. Adapun anak dari Nyai Ontosoro yang akan menjadi istri Minke, yaitu Annelies Melema. Annelies Melema lahir dari dua darah yang berbeda, yaitu darah Belanda dan darah Jawa. Dibesarkan dengan tradisi Jawa dan Belanda, namun tidak membuat status Annelies Melema pada kala itu meningkat karena orang-orang yang memiliki percampuran ras tetap satu tingkat di bawah orang ras murni dari Belanda. Namun tetap memiliki kemuliaan di atas ras Jawa pada kala itu. Strata sosial ini begitu jelas digambarkan pada novel Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur. Selain strata ras, juga membawa bahasa di mana orang dari ras terendah tidak boleh menggunakan bahasa Belanda. Alih-alih menggunakan bahasa Belanda, mereka disuruh menggunakan bahasanya sendiri. Meskipun ini terdengar unik dan agak lucu ya. Artinya orang Belanda juga harus belajar bahasa Jawa kalau begitu. Tapi ini merupakan gambaran yang jelas tentang penjajahan pada kala itu. Tokoh Annelies Melema menjadi tokoh perjuangan saat dia melawan hukum ketika pernikahannya dengan Minke dianggap tidak sah karena perbedaan ras tersebut. Belanda kala itu tidak mau mengakui pernikahan dua ras tersebut. Walaupun salah satu dari ras tersebut adalah ras campuran antara Belanda dan Jawa, namun dia tidak mau mengakui ada darah Belanda yang akan bercampur dengan darah Jawa. Maka dari itu dibuatlah undang-undang bahwa Annelies akan dipulangkan ke Belanda pada kala itu demi memperjuangkan martabat kolonial pada saat itu. Dari berbagai tokoh tersebut yang sudah saya sebutkan tentunya, sebenarnya masih banyak lagi tokoh-tokoh yang menggambarkan semangat perjuangan melawan kolonial pada saat itu. Namun karena pembahasan ini akan singkat, yaitu cuma 5 menit, maka kita akan berpindah kepada unsur lain, yaitu unsur kaum yang terpinggirkan, yaitu kaum subaltern. Pram menggambarkan dengan detail tentang kaum-kaum yang terpinggirkan ini pada novel Bumi Manusia ketika kita membacanya lebih lanjut. Beberapa detail mengenai kaum-kaum terpinggirkan ini bisa terlihat dari strata sosial yang berlaku pada era kolonial, yaitu orang-orang yang boleh bersekolah itu bukan orang-orang yang sembarangan, katakanlah seperti Minke contohnya. Minke sendiri adalah anak dari kepala daerah di suatu daerah di Surabaya, sehingga dia memiliki kesempatan untuk bersekolah di HBS. Beda halnya dengan rakyat biasa yang status sosialnya bahkan tidak terpandang dalam Belanda, yang bahkan bisa dianggap sebagai binatang pada era kolonial tersebut yang digambarkan dalam novel Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur ini. Dari unsur pendidikan ini bisa tergambar jelas bahwa hanya sedikit orang yang mengenyam pendidikan kala itu, sehingga era kolonial bisa dianggap sebagai era yang sangat buruk dalam pola pikir kecerdasan bangsa pada kala itu. Tentu hal ini sangat detail sekali digambarkan oleh Pramudia Anantatur. Bahkan sampai ke segi bahasa, di mana orang yang bersekolah di HBS itu hanya boleh menggunakan bahasa Belanda, tidak boleh menggunakan bahasa pribumi sendiri yang pada latar belakang itu bahasa Jawa. Nah, selain daripada itu, hal-hal yang terpinggirkan seperti bahasa dan literatur termasuk budaya itu juga tergambarkan jelas pada novel ini. Bahasa sendiri yang digambarkan dalam novel Bumi Manusia sebenarnya memiliki 3 strata utama, yaitu bahasa di tingkat paling atas adalah bahasa Belanda. Itu bahasa yang hanya boleh digunakan oleh kaum-kaum kolonial pada masa itu. Kemudian ada bahasa perantara, meskipun tidak dijelaskan secara detail, dalam film tidak dijelaskan secara detail, namun dalam novel dibedah secara detail,
ketika Minke beralih dari bahasa Jawa beralih ke bahasa Melayu. Bahasa Melayu memiliki tingkatan kedua di situ sebagai lidah penyambung dari orang-orang Jawa pada saat itu dan juga orang-orang Belanda pada saat itu. Yang ketiga adalah bahasa daerah sendiri yang digunakan, yaitu bahasa Jawa. Bahasa Jawa sebagai bahasa yang paling rendah kedudukannya pada saat itu. Sebenarnya masih banyak unsur lain yang digambarkan dengan jelas dalam novel Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur. Meskipun novel ini menggambarkan era kolonialisme, sebenarnya banyak pesan-pesan terselubung yang menyindir pemerintahan pada masa dibentuknya tetralogi Buru ini. Yaitu unsur-unsur seperti otoriterisme yang digambarkan sebagai pemerintahan kala itu adalah pemerintahan Belanda, yang padahal itu adalah cerminan dari pemerintahan kita sendiri yang tidak mau mendengarkan kritik, yang anti akan paham-paham tertentu, dan dijelaskan bahwa pahamnya ini adalah berbentuk bahasa dan ras. Sebenarnya novel ini adalah cerminan langsung dari kejadian apa yang terjadi pada saat Pramudia menulis novel ini. Novel ini adalah novel terbaik yang pernah dilarang pada era Orde Baru karena mengandung unsur-unsur kiri. Namun meskipun dilarang, novel ini tetap beredar pada jalur alaminya. Novel ini sangat populer di Singapura, sangat populer di Malaysia, dan sempat menjadi kajian sastra yang sangat legendaris pada masa itu, di mana Indonesia melarang peredaran novel ini. Namun di luar negeri, novel ini malah dijunjung dengan tinggi sebagai tingkatan sastra yang sangat terbaik pada masanya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang unsur-unsur postkolonialisme pada novel Bumi Manusia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ini kurang lengkap, saya mohon maaf sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.